baik, terima kasih yang masih bersama kami dalam program talk show malam ini ya, hukum adat dan syariat Islam. Dan tentu di sini sudah jauh kita bicarakan bahwa seperti apa penerapan hukum adat ini dan yang berhubungan dengan syariat Islam itu sendiri. Dan juga ada beberapa regulasi yang sudah dikuatkan untuk menguatkan hukum adat ini sehingga dapat berjalan dengan maksimal. Dan tadi ada 18 item, salah satunya dalam penyelesaian perkara secara hukum adat. Ya. Nah tadi sempat terputus di perselisihan khalwat tadi. Nah mungkin yang lainnya Pak, ada 18 item tadi ini. Ya, saya pikir kalau perselisihan itu misalnya masalah pencurian ringan dalam rumah tangga, tidak perlu buat ke polisi kan. Kemudian jangan terlalu berat dibebani polisi lah. Baik. Kalau bisa diselesaikan cara dari kampung. Polisi juga terbatas kan, jumlahnya dari penduduk Indonesia tidak sesuai dengan kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Saya pikir polisi ini kerjasama juga dengan SKB antara Polda dengan Majlis Adat dan juga Gubernur Aceh untuk melahirkan 18 item ini yang bisa diselesaikan secara kampung sendiri. Dan di kampung sendiri itu kalau selesai itu mereka lebih merasa keadilan itu karena menyelesaikan perkara bukan memutuskan tadi. Nah, jadi saya pikir ini perlu juga disosialisasi kepada anak-anak generasi kita, tidak hanya kepada orang tua. Karena sekarang ini seolah bicara adat tu bicara orang tua-tua. Yang anak-anak usia sekolah tidak perlu peduli salah adat. Tapi menurut saya tidak. Anak-anak itu dilatih bagaimana sopan santun juga adat. Adat dan adab itu sangat dekat. Jadi kalau dari anak-anak sudah kita latih, dari dulu kecil-kecil kita kalau berjalan di depan orang tua itu harus tunduk dan sebagainya. Sekarang kadang-kadang lewat tu tak tahu dia ada orang tua atau apa depan. Itu berarti kan harus dididik semenjak dari dini, dari TK, di PAUD menurut saya. Kemudian kalau memang bisa, pemerintah juga harus melahirkan suatu kanun supaya masalah adat ini diterapkan dalam kurikulum muatan lokal. Jangan anggap sepele ini. Kenapa? Sekarang banyak persoalan bangsa dan Aceh sendiri. Kadang-kadang seperti sabu-sabu, narkoba, tak mampu lagi membendung itu. Tidak ada suatu kekuatan, baik polisi sendiri atau macam pihak yang terkait itu melindungi itu kan sangat kepayahan. Mungkin ini akan diambil alih oleh hukum adat juga ini Pak? Bisa. Di kampung itu ada pagar kampung. Ya, bagus. Pagar kampung itu tak boleh masuk penyakit sosial dalam masyarakat. Dipagar. Semua kampung pagar sehingga apapun kejadian dalam masyarakat itu hari itu juga diketahui dan diselesaikan. Itu kemudian juga jangan nanti kita paksakan kepala desa atau kecil sementara beban mereka cukup berat ditambah lagi ini kemudian anggaran sedikit. Ini tidak berimbang kan. Nanti DPR juga perlu memikirkan ini dengan kita bebani terlalu berat tapi tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Karena kalau ingin Pusaka Indatu ini di Aceh tegak kembali, ada adat ini, menurut saya anggaran juga harus seimbang lah. Ya, ini juga menarik ternyata tidak hanya terkait dengan perkara perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan dengan keluarga, kemudian perselisihan dengan antar warga. Tadi yang terakhir Bapak katakan bahwa mungkin sepertinya juga pemerintah juga kewalahan dalam menangani masalah remaja kita yang mungkin sudah menggunakan narkoba, yang menggunakan sabu-sabu. Artinya pun ada juga BNN punya lembaga khusus ini sendiri, tapi juga ternyata tidak terselesaikan. Nah, dengan adanya hukum adat ini melalui pagar kampung tadi, apakah itu masih berjalan? Tapi kita melihat bahwa kenyataan saat ini bahwa orang tua di kampung juga sepertinya cuek-cuek saja ini Pak. Ada anaknya ataupun anak tetangga lainnya yang terlibat dengan narkoba ini. Ya, pagar kampung menurut saya harus dituangkan dalam sebuah kanun. Karena ada suatu payung hukum bagi yang menyelesaikan itu. Karena sekarang ini terus terang saja karena semua hak asasi. Waktu ditegur oleh orang tua, apa urusan kamu? Saya kan punya hak asasi. Itu sebenarnya dalam hukum hak asasi tidak sebebas itu. Baik hukum Islam maupun hukum adat tak sebebas-bebasnya hak asasi. Ada aturan semua. Nah, bagaimana aturan di kampung kita harus ikut. Kalau aturan kampung tu nak ikut, pergi kampung lain, kamu buat kampung sendiri, ya kan? Kamu pergi ke pulau sendiri tak bisa hidup tanpa orang lain. Jadi ini perlu juga suatu pelajaran bagi mereka bahawa tidak semata. Kemudian ada juga karena kita takut menegur,
Itu ada kejadian di samping rumah pun tak tahu. Ada Iya. sabu-sabu, dia tangkap polisi dan sebagainya. Jadi ini beban siapa? Kemudian kita juga orang tua kan. Jangan tak ada gejala-gejala anak itu kita lihat beda yang biasa, kita harus selidiki, harus telusuri apa ini. Dengan tiba-tiba, karena penyakit itu tidak dipandang anak pejabat, tidak pandang anak orang kaya, Baik. anak miskin saja tidak, tapi juga anak-anak kita yang kadang-kadang di rumah baik-baik saja, tapi di luar dia sudah kena. Maka pagi kampung menurut saya salah satu ke kampung mana dia berbuat. Kalau sudah ada pagar semua, tapi bukan pagar maksudnya di beton kampung tidak usah masuk Baik. orang, tapi maksudnya kontrolnya, kontrol masyarakat. Dan mungkin lebih dikuatkan nanti melalui kanun ini Pak ya. Ya. Sehingga juga Ada masyarakat payungnya. ada payung hukumnya, untuk tidak lagi menyelesaikan. Jadi acuh, tidak acuh kalau ini. dibilang mana dasar hukumnya, ditegur atau dinasihati dan sebagainya, dia ada pegangan. Sekarang seperangkat adat kampung takut karena mereka kadang-kadang diserang balik. Semuanya apa urusan macam itu, akhirnya semua Baik. diam. Baik. Beda dengan dulu Pak ya, benar tidak seperti ini bahwa dulu anak orang seperti anak kita. Iya. Itu dahulunya Pak ya, tapi Iya. kalau sekarang terbalik kan. Jangan kan anak orang, sekarang anak sendiri pun takut. Takut, Tak berani tegur sama tegur, tidak berani. Kenapa? Karena kemampuan kita teknologi juga terbatas, kadang dia lebih paham, pengetahuan lebih tinggi. Tapi kalau adat tadi dia harus patuh. Islam juga harus patuh pada apapun titelnya, apapun tingginya, kayanya, dia tidak patuh terhadap orang tua. Itu hukum tadi tidak bisa lepas dengan adat, karena itu aturan yang paling membahagiakan. Iya, baik, ternyata memang bicara tentang hukum adat dan syariat Islam ini sangat erat kaitannya, dan kita bisa memasukkan bahwa hukum adat di masyarakat Aceh adalah hukum Islam gitu Pak ya. Dan pemerintah sendiri sudah melakukan dalam bentuk regulasi, dan juga tadi beberapa ada 18 item, sehingga ini juga menjadi kuat. Mungkin ada beberapa perkara yang mungkin harus dibuat kanunnya ke depan agar menjadi lebih kuat dan adanya payung hukum. Kanun itu sudah ada. Cuma penerapannya tadi kan, pagi kampung itu yang belum ada kanun. Tapi kalau masalah 18 itu dah ada Iya. tadi. Baik. Itu bisa kita terapkan tuh langsung pelan-pelan. Tapi juga sosialisasi yang kurang ada. Karena selama ini saya lihat sosialisasi yang agak kepayahan. Mungkin media-media seperti ada TV, ada Baik. medsos sekarang banyak kali yang belum banyak manfaat saya lihat. Tapi kenapa tidak ada yang positif? Oke. Kita coba. Baik ya, untuk hal-hal yang demikian. Nah, Baik Pak, kita sudah berada di penghujung waktu. Mungkin apa ini ke depannya yang harus lebih dibenahi, yang menjadi PR pemerintah Aceh terkait dengan syariat Islam ini? Mungkin saya persilakan dulu kepada Pak Malik Musa. Ya, kalau saya Islam dengan adat ini memang seperti tadi harus sinergi. Kalau memang penerapan syariat Islam itu memang susah, melalui adat saja. Ya. Adat lebih bisa diterima semua lapisan. Karena apa? Kadang Islam ada fiksi, ada pemahaman dan sebagainya beda-beda. Tapi kalau adat tidak ada. Orang Cina pun duduk di Aceh harus patuh. Kita misalnya hari Jumat, mereka lebih duluan tutup toko daripada orang kita Aceh kadang-kadang. Lebih syariat dia. Walaupun dia nak salat. Tapi itu juga karena tradisi kita harus ikut di mana langit kaki dipijak akan Situ lagi dijunjung kan. Jangan nanti budaya lain masuk sini seenaknya saja. Saya pikir dari pemerintah dan dinas syariat juga perlu ada regulasi-regulasi itu bersinergi dengan Majelis Ulama, dengan Majelis Adat dan juga syariat Islam sendiri. Karena kalau tidak itu masing-masing berjalan sendiri, akhirnya enggak ketemu. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Abdul Rani, apa yang ingin disampaikan ini? Ya, di penghujung pertemuan ini kan kita terutama dalam bidang pelaksanaan syariat Islam menginginkan kepada seluruh masyarakat kita mulai dari keluarga kita. Iya. Jadi keluarga semua menjaga, mengayomi anak-anaknya, keluarganya. Terus saya rasa kalau di masyarakat semua kita sudah melaksanakan syariat Islam secara kafah, saya pikir tidak ada lagi tidak ada lagi yang dapat halangan-halangan yang tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang akan dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah memperoleh ilmunya terutama dari rumah. Ketika dia keluar rumah, ketika dilihat saja oleh orang tuanya,
sedikit saja satu di Gerhem saja bahasa Aceh begah Pak di Rundoha kan. Gerhem mentang Rundohanya Sudah sangat takut ini Pak. anak remajanya langsung ke kamar ambil teleko atau apa, ambil kain langsung dia pakai keluar rumah. Ketika ada orang yang datang ke rumah, orang tuanya keluar sebentar gerhem sedikit, bersuara ibu atau bapaknya, langsung dia nggak berani duduk ngangkang. Itu pasti melanggar syariat dan pasti orang tuanya, wibawa orang tuanya turun. Makanya ke depan kita berharap sangat kepada seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, mari kita sinkronisasikan, sosialisasikan apa yang telah dilahirkan melalui regulasi syariat Islam ini bersama-sama dengan pemangku adat misalnya atau kebudayaan. Mudah-mudahan ke depan Islam ataupun Aceh akan berjaya dengan karenanya syariat Islam. InsyaAllah akan berjaya disebabkan keislamannya kuat di Aceh. Mungkin itu yang dapat saya. Ya baik, terima kasih Pak Abdurrani dan sekali lagi terima kasih Pak Malim Ustaz atas kesempatannya malam ini ya. Dan semoga apa yang kita bincangkan ini bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.